Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Aduh, alhamdulillah sekarang udah memasuki tahun baru 2023. Selamat tahun baru untuk emak-emak semua ya. Aduh, resolusi apa nih untuk di tahun baru 2023? Semoga apapun resolusinya bisa membuat kita jadi manusia yang lebih baik dan jadi ibu rumah tangga juga yang lebih baik lagi. Amin amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih karena udah beberapa lama gak buat video. Mungkin ada emak-emak yang bete nungguin kemana sih video barunya ya. Aduh, jadi ceritanya ini karena saya belanja bulanan ini sebenarnya tanggal 25 ya mak, pada saat libur. Karena saya mencegah supaya nggak pada rame gitu ya supermarketnya. Jadi saya lebih awal belanjanya. Tapi karena sibuk di rumah, jadi saya nggak sempet ngedit dan lain sebagainya. Dan karena juga ternyata ada tamu di rumah, kakak saya sama keponakan saya datang, jadi ya mau nggak bisa ya mak ngerjain hal-hal seperti yang biasa saya lakukan kalau misalnya nggak ada tamu. Jadi mohon maaf banget kalau udah lama nungguin update video dari saya ya. Insya Allah saya nggak lupa kok sama emak-emak ya. Kalau misalnya saya lagi berhalangan nggak bisa buat video, tandanya mungkin saya sedang sakit atau ada keperluan lainnya. Belanja bulanan kali ini belanjaannya itu tidak lengkap itemnya seperti bulan kemarin. Jadi bulan ini lebih banyak ke makanan, cemilan dan stok-stok ya makanan-makanan kecil untuk di rumah. Karena alhamdulillah stok minyak, kecap, gula dan seperti yang lain itu ya mak, yang wajib-wajib itu masih ada di rumah. Minyak 4 liter masih ada, bulan kemarin belum saya pakai. Jadi bulan kemarin itu alhamdulillah irit minyak karena masaknya juga yang nggak terlalu banyak goreng-gorengan gitu ya, lebih ke tumisan dan rebusan aja. Belanja modelan seperti ini juga salah satu strategi belanja bulanan saya. Jadi supaya saya tetap belanja bulanan teratur tapi tidak menghabiskan budget yang sudah saya tentukan. Jadi intinya tetap disiplin dan belanja sesuai kebutuhan setiap bulannya. Nah, gimana nih strategi belanja bulanan emak-emak? Apa masih sama kayak seperti biasa atau ada strategi baru? Tapi apapun strateginya jangan lupa ya, kalau mau belanja bulanan selalu bagi menjadi 4 atau 5 bagian penting. Ada kebutuhan dapur seperti beras, gas, telur, bumbu masak, frozen food dan lain-lain. Ada juga alat kebersihan pribadi seperti sabun, shampoo, kosmetik. Ada juga untuk makanan atau cemilan kalau perlu. Dan juga yang terakhir jangan lupa untuk menyisihkan untuk membeli kebersihan atau produk kebersihan rumah. Untuk melengkapi kebutuhan belanja bulanan keluarga kita, ada baiknya kita juga menelaah mana yang lebih enak atau lebih menguntungkan, belanja online atau belanja offline sih sebenarnya ya. Kalau menurut pengalaman emak-emak nih, plus minus belanja online sama offline tuh apa aja sih? Boleh dong share di komen ya. Buat saya juga sebagai pertimbangan nanti kalau mau belanja ke depannya. Tapi kalau misalnya sepengalaman saya, plus minus belanja online sama offline ya tentu aja udah saya rasain ya. Kalau misalnya kelebihan atau plusnya belanja online itu ya tidak perlu antri, nggak usah capek-capek antri panjang-panjang nunggu giliran antri kayak pasar tradisional ataupun juga di supermarket seperti ini. Terus yang kedua, kalau belanja online itu plusnya harga bisa lebih murah karena biasanya toko online itu nggak perlu biaya operasional kayak di supermarket atau toko konvensional seperti ini ya. Terus yang penting juga nih nggak ada sales atau SPG yang kadang agak memaksa gitu ya mak untuk membeli produk. Nah kalau belanja online nih kita nggak ketemu nih sales atau SPG seperti ini. Terus juga tentunya pasti sangat mudah buat cek harga-harga barang sebagai perbandingan.
Tapi minusnya belanja online itu kita nggak bisa ngecek kondisi barang sebelum barang diantar ke alamat rumah kita. Jadi kita nggak bisa tahu gimana aromanya, gimana kondisinya, bocor atau tidak, ya seperti itu ya Mak. Sedangkan kelebihan belanja offline itu kita kalau sebelum bayar pasti barang sudah dicek dalam kondisi baik. Dan yang kedua, kelebihan offline itu bisa jadi refreshing murah. Ini juga termasuk sebagai kebutuhan sosial buat kita-kita yang jarang banget keluar rumah. Jadi bisa jadi pilihan atau alternatif bisa belanja offline. Untuk kekurangan belanja offline itu yang pertama salah satunya pasti kita merasakan yang namanya lelah. Nah karena udah capek belanja pada saat pembayaran udah pasti biasanya kita kena antrian. Nah hal seperti ini juga lumayan ya membuang waktu. Dan kalau misalnya kita belanja dengan tidak disiplin, ngasal-ngasalan gitu, pasti kita biasanya suka mudah tergiur sama diskon ya Mak. Jadi malah kita beli kebutuhan yang kita tidak perlu. Dan minus belanja offline berikutnya ini biasanya suka ada biaya tambahan seperti untuk biaya parkir atau misalnya kita capek, haus, lapar tiba-tiba jadi mau nggak mau kita beli cemilan ataupun minuman kecil. Nah, jadi dari berbagai kelebihan dan kekurangan ataupun plus minus belanja online dan offline itulah sepertinya nggak salah ya kalau kita sebenarnya bisa menggabungkan eh, kedua-duanya gitu ya. Jadi ada yang belanja online dan ada belanja offline. Biasanya kita belanja online itu untuk kebutuhan yang tersedia diskon yang banyak juga sih sebenarnya ya. Tapi untuk kebutuhan yang besar misalnya seperti minyak, terus beras, gula, kecap dan kebutuhan yang lain. Sedangkan untuk membeli kebutuhan kecil tambahan biasanya kita belanja offline aja karena tetap yang diincer adalah harga murah yang sedang promo ataupun diskon. Tapi bisa juga sebaliknya, kita juga bisa belanja online untuk kebutuhan yang kecil ataupun offline untuk kebutuhan yang besar seperti beras, telur, dan lain-lain. Karena harga itu selalu muter, nggak melulu online itu lebih murah ya. Setelah selesai belanja, saya nggak langsung beberes belanjaan dulu ya Mak, karena ya biasalah ya leyeh-leyeh dulu, mengistirahatkan otak dan tenaga. Setelah itu habis ganti baju dan lain-lain, baru saya deh ada mood lagi untuk ngeberesin ya sekitar agak siang menuju sore gitu ya Mak. Dan ini saya beli telurnya nggak banyak-banyak karena tadi harganya 29.000 memang murah. Tapi kondisi telurnya ini terlihat dari luar tidak bersih, jadi takut ada yang busuk. Lanjut unboxing belanjaan lainnya. Nah nanti emak-emak pasti bakal lihat belanja saya kali ini lebih banyak makanan ringan ataupun cemilan. Karena siap-siap menuju malam tahun baru juga, karena nggak mau saya keluar rumah nanti buat beli kebutuhan seperti ini karena bakalan penuh ataupun malah tutup gitu ya. Jadi tetap harus stok sedikit lebih banyak dibandingkan bulan kemarin. Dan biasanya kalau saya ada tamu itu karena saya juga di rumah nggak pakai ART, jadi semua segalanya sendiri. Jadi untuk beli seperti ini itu sepertinya nggak cukup ya Mak waktunya. Kadang nggak sempat dan ya namanya juga sibuk gitu di rumah ya, semua ngerjain sendiri. Jadi mau nggak mau selalu harus punya stok makanan di rumah. Kenapa nggak titip paksu? Bisa aja nitip paksu, tapi saya kan harus bikin list dulu ya Mak kalau kayak gitu. Paksu kan nggak tahu ya kebutuhan apa aja yang diperlukan. Mau nggak mau saya harus catat. Nah jadi kan saya nyatat lagi gitu, jadi 2 kali kerjaan. Jadi lebih baik saya belanjanya sekaligus aja pada saat belanja bulanan. Nah jadi inilah sudah final ini unboxingnya. Berbagai macam kebutuhan belanja bulanan saya kali ini. Alhamdulillah.
Kenapa sebanyak itu makanan cemilannya? Ya karena ini juga masuk waktunya liburan sekolah ya Mak. Jadi saya menghindari anak saya jajan bolak-balik. Jadi kalau udah ada di rumah ya dia pasti makan yang ada di rumah aja gitu ya. Itu juga salah satu strategi saya supaya tetap disiplin untuk urusan makanan atau cemilan. Kalau nggak ada stok makanan atau cemilan di rumah udah kebayang pasti beberapa kali dalam seminggu pasti beli ini beli itu. Nah itu yang dihindari supaya kita tetap di jalur yang aman untuk urusan budget makanan. Karena kan seperti yang Mama ketahui, budget terbesar dalam anggaran rumah tangga kita itu ya urusan makanan. Jadi kita harus pinter-pinter atur sana sini untuk urusan makanan. Ya, yang namanya manusia kita itu butuh makan kan ya, Mak, untuk hidup. Kayaknya sampai sini dulu video saya kali ini ya, Mak. Ini saya masih beberes tapi sebentar lagi selesai. Terima kasih untuk yang udah nungguin setia video di channel ini dan nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.